Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Aditya Wahyu Anugrah, di channel Laskar Belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan kembali konsep tekanan hidrostatik. Dan yang kedua, kita mampu menerapkan rumus tekanan hidrostatik. Yuk kita mulai aja pembahasannya. Masih ingat tentang konsep tekanan di SMP? Ya, tekanan merupakan F per A, di mana F ini merupakan gaya dan A ini merupakan luas bidang. Di sini saya mempunyai balok A dan ada juga balok B, di mana bisa kita lihat massa untuk kedua balok adalah sama 5 kg, tetapi volumenya berbeda. Pertanyaannya, balok manakah yang mempunyai tekanan paling besar? Kita hitung bersama. F per A, di mana F ini massa dikali G, gravitasi. Nilai untuk gravitasi adalah 10. Massa untuk balok A adalah 5. Sementara A itu adalah luas. Luasnya adalah panjang dikali lebar. 5 dikali 4. Kita masukkan saja nilainya. 5 dikali 10. 10 dari gravitasi, 5-nya adalah massa, sementara bawahnya adalah panjang dikali lebar. Kalau misalkan kita kalikan, 5 dikali 10, 50 dibagi 5 kali 4, 20. Hasilnya adalah 2,5 Pascal. Kemudian yang kedua, untuk balok B adalah dengan rumus yang sama, kita peroleh 5 dikali 10 per 10 dikali 8. Di mana panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 8. Kita peroleh hasilnya adalah 0,625 Pascal. Artinya, bila kita bandingkan balok A dan balok B, yang lebih besar tekanannya adalah balok A. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita mempunyai dua orang ya dalam laut, di mana kita lihat ada P2, ada P3 ya. Jadi orang yang pertama ini dia lebih dekat ke permukaan, sementara orang yang kedua dia lebih dasar ke permukaan. Nah, tekanan yang dirasakan oleh P2 itu lebih kecil daripada orang di P3. Artinya, semakin dia menyelam, maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar. Ilustrasi ini bisa kita pakai ketika kita berenang di kolam renang. Semakin kita ke dalam dasar kolam renang, ternyata tekanan yang kita rasakan akan semakin besar atau semakin pengap ya. Nah, di sini saya mempunyai dua buah tabung ya, masih dengan tabung A dan tabung B. Sekarang titiknya sama nih, titiknya satunya di dasar dua-duanya. Perbedaannya yang satu air, yang satu minyak. Nah, tinggi sama, diameter sama, jenis zat berbeda. Di mana Rho itu adalah jenis zat, Rho itu adalah massa jenis ya. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Pertanyaannya, tekanan yang lebih besar di A atau di B? Jawabannya adalah tabung A di titik 1 memiliki tekanan lebih besar. Jadi, meskipun sekarang kedalamannya sama, ternyata si air massa jenisnya lebih besar daripada minyak. Maka ketika kalian menyelam di tabung air, itu akan terasa lebih tertekan gitu ya. Dapat kita simpulkan bahwa tekanan fluida atau tekanan hidrostatik. Jadi kalau di SMA nanti kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik atau tekanan fluida ya. Dipengaruhi oleh yang pertama ketinggian, yang kedua massa jenis, dan yang jangan sampai lupa yang ketiga adalah gravitasi. Nah, secara umum tekanan hidrostatik ini kita simbolkan dengan pH. P tekanan, H hidrostatik. Di mana rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. Rho massa jenis, G gravitasi, dan H adalah ketinggian seseorang tersebut, titik tersebut dari permukaannya ya. Sekarang di sini selain ada pH, ternyata ada P. Nih, kalau bedanya sama P, P0 plus pH apa sih? Kita lihat keterangannya ya. Untuk P ini adalah tekanan total. Kalau P0 tekanan atmosfer. Biasanya tekanan atmosfer ini itu sudah ada 1,005 dikali 10 pangkat 5. Jadi P0 ini biasanya sudah diketahui nih. Yang biasanya kita cari adalah pH atau P total. H ini kedalaman dari permukaan zat cair. Rho ini massa jenis fluida. Jadi Rho-nya nanti bisa Rho air, Rho minyak, Rho oli, dan Rho yang lainnya. Soal dan pembahasan. Jadi untuk lebih mudah, kita masuk ke soal dan pembahasan. Misalkan seekor ikan berada dalam kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Tentukanlah tekanan total yang dialami ikan tersebut. Diketahui tekanan udaranya sebesar
1 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi di sini saya sudah kasih warna ya. Kedalaman itu simbolnya adalah, jadi yang ditanyakannya adalah P atau P total. Diketahui kedalamannya nih. Diketahui dulu adalah P0-nya. P0-nya saya kasih simbol warna merah ya. Tekanan udara luar atau P0. 1 dikali 10 pangkat 5. Yang kedua adalah Rho, massa jenisnya. Massa jenisnya adalah sebesar 1000 kg per meter kubik. Dan yang terakhir adalah H nih, yang saya kasih warna merah sama dengan 5 meter. Pertama, kita akan cari pH dulu, atau tekanan hidrostatik. Masih ingat kan rumus tentang tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali H. Berapa sih G-nya? G-nya kita pakai yang 10 aja. Kita lihat nih Rho-nya. Pertama kita masukin Rho-nya. Rho-nya ini adalah 1000 ya, yang warna biru. Sementara G-nya kita masukin 10. H-nya nih yang warna hijau. Diketahuinya adalah 5 meter. Kita masukin saja. 1000 dikali 10 dikali 5 meter itu akan sama dengan 50.000 Newton per meter kuadrat. Atau misalkan kita rubah menjadi 0,5 dikali 10 pangkat 5 ya. Nah, untuk 10 pangkat 5 ini, itu artinya 0,5 dikali 100.000. Kalau misalkan kita kalikan 0,5 dikali 100.000, kita dapatkan 50.000. Langkah yang kedua adalah kita cari P total. Oke, P total tadi masih ingat kan rumusnya adalah P0 plus PH. P0-nya yang warna merah nih. Coba lihat diketahuinya. Yang warna merah adalah 1 dikali 10 pangkat 5. Kita masukkan 1 dikali 10 pangkat 5. Sementara pH atau tekanan hidrostatiknya kita peroleh tadi 0,5 dikali 10 pangkat 5. Dari P0 sama plus pH nih ada 10 pangkat 5, 10 pangkat 5. Ini belajarnya lebih mudah kayak gini ya. Kalau ternyata ada 10 pangkat, ternyata pangkatnya sama, 10 pangkat 5, 10 pangkat 5. Kalau pangkatnya ternyata sama, cukup jumlahkan saja angka di depan 10. Di sini ada angka 1. Di sini ada 0,5. Kalau kita jumlahkan menjadi 1,5. Setelah itu, tuliskan 10 pangkat 5-nya di bawahnya. Sehingga kita peroleh tekanan totalnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kalau sudah paham, silahkan cermati baik-baik ya. Kalau bisa di-pause dulu ya, dicermati baik-baik, dihafalkan, dan dipahami. Terus kita akan melakukan latihan soal. Untuk latihan soalnya, yang ini ya, silahkan kalian kerjakan, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya periksa ya. Yang jawabannya benar akan mendapatkan poin tambahan. Kalau sudah diperhatikan latihannya dan dikerjakan, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang tekanan biasa ya, ada F per A. Kemudian ada tekanan hidrostatik. PH sama dengan Rho dikali G dikali H. Terus ada tekanan total. P sama dengan P0 plus PH. Sekarang kita akan masuk ke menu utamanya, yaitu hukum utama hidrostatik. Hukum utama hidrostatik menyebutkan bahwa tekanan hidrostatik di sembarang titik adalah sama besar. Di sini saya mempunyai pipa U ya, di sini U isinya air. Kemudian saya masukkan minyak. Nah, ini garis merah ini adalah titik kesetimbangan. Jadi titik setimbangnya garis warna merah. Kemudian kita masukkan minyak. Apa yang akan terjadi? Ternyata bisa kita lihat nih, air naik ke atas, minyak pun ada di atas ya. Bahkan minyak lebih tinggi ya daripada air. Pertama adalah tentukan dulu massa jenisnya, di mana air itu kita pakainya Rho 1 ya, sementara minyak Rho 2. Jadi bebas ini mau Rho 1, Rho 2-nya mau ditukar pun nggak apa-apa. Di sini saya pakai gunakan air itu adalah Rho 1, sementara minyak adalah Rho 2. Kemudian tentukan titik kesetimbangannya. Nah, cara menentukan titik kesetimbangan ini, perhatikan saja di minyak, ujung bawah, paling bawah minyak, yang bercampur dengan air ya, nih yang berbatasan dengan air, inilah titik setimbangnya ya. Kemudian tarik garis, kita dapatkan di sini Rho 1 dan H1. Jadi H1 itu kita dapatkan dari jarak titik kesetimbangan air ini sampai ke permukaan air. Sementara H2 atau miliknya si minyak nih, ketinggian minyak ini kita peroleh dari titik kesetimbangan yang berbatasan dengan air nih untuk minyaknya ya, sampai ke permukaan udaranya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik di sembarang titik adalah sama besar? Artinya seperti ini. Untuk P1 ini di titik setimbang itu akan sama dengan P2 di titik setimbang. Jadi hukum utama hidrostatik itu intinya adalah P1 sama dengan P2. Jadi di titik setimbang ini tekanan untuk air sama tekanan untuk minyak ini akan bernilai sama.
Kita masih ingat bahwa P itu adalah Rho dikali G dikali H. Cukup kita masukkan. Rho dikali G dikali H. Perbedaannya di sini pakainya Rho 1, ada G, ada H1. Untuk G nilainya 10 ya. Jadi Rho 1 ini untuk air. H1 ketinggian air. Rho 2 ini untuk minyak. H2 ini untuk ketinggian minyak dari titik setimbang ya. Untuk lebih pahamnya dan lebih memahaminya, kita akan lanjut ke pembahasan latihan soal dan pembahasan. Oh iya, ini untuk keterangannya ya, P1 tekanan hidrostatis air, P2 tekanan hidrostatik ya, minyak. Oke, soal dan pembahasan. Di sini kita mempunyai pipa U ya. Jadi pipa U dimasukkan air, kemudian dimasukkan minyak seperti tadi ya. Kemudian kita lihat titik kestabilannya nih yang warna merah. Di mana kita peroleh untuk H1-nya 5 cm, H2-nya itu yang akan kita ditanyakan. Di sini massa jenis air saya kasih warna merah, bernilai 1000 kg meter kubik. Massa jenis minyak kita gunakan yang warna biru, 800 kg per meter kubik. Berapakah ketinggian H2? H2 di sini saya gunakan berwarna hijau. Ditanyakan adalah H2 berapa? Diketahuinya yang pertama nih, Rho 1 yang berwarna merah ya. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Meter pangkat 3 itu sebutnya meter kubik. Yang kedua ada Rho 2. Ini saya kasih warna biru. 800 kg per meter kubik. Dan yang ketiga adalah H1. H1 di sini saya kasih berwarna yang warna ungu ya untuk memudahkan. Kemudian langkah pertama ini adalah P1 sama dengan P2. Ini hukum utama hidrostatik ya. Kita coba jabarkan. P1 itu sama dengan Rho dikali G dikali H1. Rho 1 kita kasih warna merah, H1 warna ungu. Rho 2 warna biru, H2 berwarna hijau. Sekarang kita substitusikan atau kita masuk-masukkan nih angkanya. Rho 1. Coba lihat, diketahuinya pakai warna apa? Warna merah. Masukin angka 1000. Oke, kita dapatkan 1000. Dikali G. G itu adalah gravitasi ya. Kalian bisa langsung coret gravitasinya boleh, atau mau masukin ke perhitungan juga boleh. Di sini saya masukin perhitungan ya. G-nya masukin 10. Nah, H1 nih yang berwarna ungu. Coba lihat di sini diketahui. Yang berwarna ungu itu adalah 5 cm. Nah, 5 cm ini boleh kalian rubah ke meter ataupun tetap digunakan 5 cm. Itu tidak apa-apa. Hasilnya sama saja. Masukin 5. Sama dengan Rho 2. Oke, Rho 2 kita lihat yang berwarna biru ya. 800 kg. Kita masukin. Kemudian G-nya gravitasinya berapa? 10. H2. Nah, H2 ini yang kita cari nih. Kita tulis ulang. Setelah seperti ini, kalikan semuanya. 1000 dikali 10 dikali 5 sama dengan 50.000. 800 dikali 10 sama dengan 8.000 dikali H2. Kalau kita pengen mencari H2, H2 harus sendiri. Biar dia sendiri, cukup pindahkan 8.000 ini ke sebelah kiri atau ke ruas kiri. Caranya yang awalnya kali dibuat menjadi bagi. Maka 50.000 dibagi 8.000. Hasilnya adalah 6,25 cm. Jadi kita peroleh nilai H2-nya adalah 0,25 cm. Cukup mudah kan? Sekarang pertanyaannya nih, kalau misalkan kita yang ditanyakannya adalah selisih ketinggiannya berapa? Bisa kita lihat ya di sini. Selisih ketinggian itu adalah delta H nih. Kita lihat di tabungnya ya. Jadi air itu cuma sampai sini doang nih. Ternyata ini lebih tinggi ya. Selisihnya itu cukup H2 dikurangi H1. Jadi untuk selisih ketinggian delta H adalah H2 dikurangi H1. H2-nya berapa? H2-nya sudah kita peroleh tadi. Di mana H2 adalah 6,25 cm. Untuk H1 lihat yang berwarna ungu H1. H1 bernilai 5 cm. Masuk-masukkan. Sehingga 6,25 dikurangi 5. Hasilnya adalah sama dengan delta H 1,25 cm. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya akan balas secepat mungkin. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke latihan. Silahkan kerjakan latihannya. Kalau sudah dikerjakan latihan yang pertama, sekarang kerjakan latihan yang kedua. Latihan sampai tuntas ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di Last Channel Laskar Belajar di pertemuan berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.